Hai Sobat IT, saat ini laptop memang menjadi kebutuhan untuk berbagai pekerjaan, mulai dari pekerjaan mengetik, editing, hingga bermain game. Untuk harganya pun sangat bervariasi, semakin tinggi spesifikasi yang dimilikinya, maka semakin tinggi juga harganya. Contohnya adalah laptop di rentang harga 10 jutaan. Tidak hanya sebatas bisa digunakan bermain game saja, melainkan dapat untuk kebutuhan seperti desain grafis, editor video, pemodelan 3D, dan lainnya. Sebagai customer, kita disuguhkan banyak pilihan laptop dengan spesifikasi dan fitur yang menarik, hingga seringkali bingung saat memilihnya. Untungnya hampir semua laptop di rentang harga 10 jutaan memiliki performa yang sudah mumpuni, baik dari aspek prosesor, daya tahan baterai, port colokan, dan fitur-fitur lainnya. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menerima informasi terbaru lainnya. Jika Anda sedang mencari laptop dengan harga 10 jutaan, maka video ini adalah video yang tepat untuk Anda. Infotech akan merekomendasikan laptop dengan harga 10 jutaan terbaik di tahun 2022 ini, tepatnya di bulan Mei. Dan berikut ini adalah rekomendasinya. Yang pertama ada Asus VivoBook 14K413EA. Asus membekali laptop VivoBook yang satu ini dengan layar berteknologi Nano Edge Display berukuran 14 inci, berjenis IPS level LCD dengan LED backlight beresolusi Full HD, dan juga 250 nits yang mampu menampilkan 100% sRGB color gamut. Laptop ini juga didukung fitur Asus Eye Care Protection agar mata tak cepat lelah saat menatap layar dalam waktu yang lama. Performa yang ditawarkan oleh laptop ini mengandalkan dukungan prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 Tiger Lake dengan kecepatan standarnya yaitu 2,4 GHz dan turbo boost-nya hingga 4,2 GHz. Laptop ringkas dari Asus ini juga diperkuat oleh memori RAM sebesar 8 GB berjenis DDR4 dan sayangnya adalah onboard, sehingga tidak dapat di-upgrade. Dari sisi grafisnya mengandalkan GPU terintegrasi dari Intel Iris Xe Graphics G7 tanpa dukungan grafis diskrit. Untuk media penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 512 GB. Sedangkan untuk baterainya berkapasitas 3 sel 42 Wh. Yang kedua ada HP Pavilion X360 14DY0061TU. HP membekali laptop hybrid Pavilion X360 14 dengan seri DY0061TU ini dengan dukungan layar sentuh multi-touch micro edge yang berdesain edge-to-edge glass berukuran 14 inci berjenis IPS level LCD dengan Bright View LED backlight beresolusi Full HD yang mampu menampilkan 45% NTSC color gamut dan kecerahan 250 nits. Performa yang ditawarkan oleh laptop hybrid HP ini cukup kencang di kelas menengah, karena telah ditenagai oleh prosesor Intel Core i3 generasi ke-11 Tiger Lake dengan kecepatan standarnya 2 GHz dan turbo boost-nya hingga 3,7 GHz. Laptop ini juga diperkuat oleh memori RAM sebesar 8 GB berjenis DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz yang masih dapat di-upgrade sesuai kebutuhan pengguna. Dari sisi grafisnya menggunakan GPU terintegrasi dari Intel UHD Graphics tanpa kehadiran grafis diskrit. Untuk penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 512 GB, sedangkan untuk baterainya berkapasitas 3 sel 43 Wh Li-ion. Yang ketiga ada Lenovo Flex 5 14 ARE05. Laptop hybrid Lenovo IdeaPad Flex 5 14 ARE05 ini mengandalkan layar sentuh berukuran 14 inci menggunakan teknologi VIA LCD dengan LED backlight beresolusi Full HD yang mampu memancarkan spektrum warna 45% NTSC color gamut dan brightness hingga 250 nits. Performa adalah kelebihan utama yang ditawarkan oleh laptop hybrid Lenovo IdeaPad Flex 5 ini, yaitu mengandalkan dukungan prosesor AMD Ryzen 7 4700U generasi Renoir octa-core 8 thread dengan Zen 2 yang berlari dengan kecepatan 2 GHz dan turbo maksimalnya 4,1 GHz.
Laptop hybrid ini juga diperkuat oleh memori RAM sebesar 8 GB berjenis DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz yang sayangnya adalah onboard, sehingga tidak dapat di-upgrade. Dari sisi grafisnya mengandalkan GPU terintegrasi dari AMD Radeon RX Vega 7 iGPU, tanpa dukungan grafis diskrit. Untuk media penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 512 GB. Sedangkan untuk baterainya berkapasitas 4 sel 52,5 Wh. Yang keempat ada MSI GF63 Thin. MSI mempersenjatai laptop gaming dengan seri GF63 Thin ini dengan layar berukuran 15,6 inci menggunakan panel IPS dengan didukung LED backlight beresolusi Full HD yang mampu menghasilkan sudut pandang yang luas dan tajam serta mampu memancarkan 45% NTSC color gamut. Performa memadai di kelas entry level adalah kelebihan utama yang ditawarkan oleh laptop gaming MSI GF63 Thin ini, dengan mengandalkan dukungan prosesor Intel Core i5 generasi ke-10 Comet Lake H, Hexa-core atau 6-core 12 thread yang berlari dengan kecepatan 2,5 GHz dengan turbo boost maksimalnya 4,5 GHz, dan ditandemkan dengan memori RAM berkapasitas 8 GB berjenis DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Laptop ini juga dilengkapi 2 slot SODIMM untuk upgrade memori hingga 64 GB. Dari sisi grafisnya mengandalkan GPU terintegrasi dari Intel UHD Graphics 630 dan Nvidia GeForce GTX 1650 yang dapat bekerja bergantian dengan teknologi Nvidia Optimus. Untuk media penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 512 GB. Yang kelima ada Acer Swift Infinity 4. Acer membekali laptop tipis dan ringan terbaru Swift 3 Infinity 4 ini dengan layar berukuran 14 inci berjenis IPS LCD dengan LED backlight beresolusi Full HD yang mampu memancarkan kecerahan 300 nits dan 100% sRGB color gamut. Layarnya juga didukung fitur Acer Comfy yang nyaman dan tak membuat mata cepat lelah. Tak hanya itu, Ultrabook ini didukung layar dengan narrow bezel, sehingga tampak modern dan dimensinya lebih ringkas. Selain itu, dengan teknologi Color Intelligence-nya, secara otomatis mengatur gamma dan saturasi layar sesuai kebutuhan. Performa adalah kelebihan utama yang ditawarkan oleh Ultrabook Acer Swift 3 Infinity 4 ini, karena mengandalkan dukungan prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 Tiger Lake. Dengan kecepatan standarnya 2,4 GHz dan turbo boost-nya hingga 4,2 GHz. Ultrabook tipis dan ringan ini diperkuat oleh memori RAM sebesar 16 GB berjenis LPDDR4X dual channel onboard sehingga tidak dapat di-upgrade. Dari sisi grafisnya mengandalkan GPU terintegrasi dari Intel Iris Xe Graphics G7 tanpa dukungan grafis diskrit. Untuk media penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 512 GB. Yang keenam ada Lenovo IdeaPad Gaming 3. Laptop gaming ini mengandalkan layar berukuran 15,6 inci, menggunakan teknologi panel IPS beresolusi Full HD dengan kecerahan 250 nits yang mampu menghasilkan sudut pandang yang luas dengan 45% NTSC color gamut. Refresh rate layar yang mencapai 120 Hz juga memungkinkan animasi game tampil dengan smooth atau mulus di layar tanpa ada gejala screen tearing dan stuttering yang mengganggu. Untuk performa yang ditawarkan dari laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini, yaitu mengandalkan dukungan prosesor dari AMD Ryzen 5 5600H, generasi Zen H yang mengusung Hexa-core 12 thread berarsitektur Zen 3, dengan kecepatan standarnya 3,3 GHz dan turbo maksimalnya 4,2 GHz, yang ditandemkan dengan memori RAM berkapasitas 8 GB berjenis DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Laptop ini juga dilengkapi 2 buah slot SODIMM untuk upgrade memori hingga 32 GB. Dari sisi grafisnya mengandalkan GPU terintegrasi dari AMD Radeon RX Vega 6 iGPU yang ditandemkan dengan grafis diskrit Nvidia GeForce GTX 1650. Untuk media penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 256 GB dan 1 TB harddisk.
Yang ketujuh ada Asus ZenBook 14Q408UG. Asus membekali Ultrabook ZenBook 14Q408UG ini dengan layar berteknologi Foresight Nano Edge Display berukuran 14 inci berjenis IPS level LCD dengan LED backlight beresolusi Full HD yang mampu menampilkan warna 100% sRGB yang cemerlang dan memadai untuk menikmati konten multimedia. Laptop ini juga didukung fitur Asus Eye Care Protection agar mata tak cepat lelah saat menatap layar dalam waktu yang lama. Tak hanya itu, layar laptop ini juga didukung fitur Asus Splendid yang mampu mengoptimalkan warna dan ketajaman layar sesuai kebutuhan pengguna. Performa yang ditawarkan dari laptop ZenBook ini yaitu mengandalkan dukungan prosesor AMD Ryzen 5 5500U dengan kecepatan standarnya yaitu 2,1 GHz dan turbo boost-nya hingga 4 GHz. RAM yang digunakan berkapasitas 8 GB berjenis LPDDR4X yang sayangnya tidak dapat di-upgrade. Dari sisi grafisnya mengandalkan GPU terintegrasi dari AMD Radeon Graphics dan ditambah GPU discrete yaitu NVIDIA GeForce MX 450. Untuk media penyimpanan internalnya menggunakan SSD yang berkapasitas 512 GB. Sedangkan untuk baterainya berkapasitas 4 sel 67 Wh.